Shalom saudara-saudara. Hari ini saudara ada kemenangan, amin. Situasi boleh menghadapi yang sulit. Keadaan sedang banyak wabah dan orang yang pada keluar pada ketakutan. Harus mau melakukan apa dan mengerjakan apa. Kita dihadapkan kepada satu kebingungan, kekalutan yang tidak bisa ada jawaban. Tapi izinkan minggu ini saudara mendengarkan firman Allah. Ada Tuhan yang sedang berbicara melalui firman-Nya. Dan saudara pasti dikuatkan, diberikan semangat, diberikan gairah untuk berkemenangan. Jangan saudara pikir hanya saudara yang menghadapi kekalutan. Di dalam firman Allah terlalu banyak pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang dipakai Tuhan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dan mereka menuliskannya dalam Alkitab saudara, dalam Alkitab saya. Dan firman Allah hari ini adalah saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Allah. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam hatiku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Apabila bertambah banyak pikiranku. Rupanya pemazmur pikirannya bertambah banyak. Belum satu selesai, tambah lagi satu, tambah lagi satu. Apa yang menjadi pergumulannya mungkin berbeda dengan saudara, tapi dari satu sisi yang lain mungkin sama. Karena dalam keadaan kekalutan, kalau di lalu lintas di jalan itu disebut kronik atau sedang terjadi kekacauan, mungkin pikirannya juga sedang dalam kekacauan seperti demikian. Pemazmur berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batin. Pikiran apa yang banyak dalam pikiran saudara? Biaya, kebutuhan, keperluan. 1 minggu masih bisa tertawa, 2 minggu masih bisa bersyukur, minggu ketiga masih bisa berdoa, minggu keempat dan seterusnya. Bagaimana? Tidak ada jawaban. Saya tidak ada jawaban. Tapi kalau saudara mencari jawabannya di dalam Tuhan, saudara akan mendapatkannya pada hari ini. Bagian yang pertama yang saya ingin ambil, ada 3 pikiran yang saya ingin bagi kepada saudara. Pikiran kalut karena tidak ada harapan dan pertolongan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong aku. Jadi di sini rupanya pemazmur sangat mengerti pertolongan dunia ini, sumber daya dunia ini terbatas. Dan kita harus mencari Tuhan. Ada kesaksian yang saya nonton di YouTube. Ada teman-teman yang kirim melalui WA kepada grup kami. Di Italia ada seorang dokter. Dia bisa memutuskan ini akan mati, ini bisa bertahan, ini tinggal saja di rumah sakit. Dan dia sampai bisa menangis, sedih. Kenapa? Karena rumah sakitnya kacau balau, penuh dengan pasien yang kena virus corona. Apa yang saya ambil kesimpulan dari YouTube yang dia berikan kesaksian? Tadinya dia tidak mengerti dan dia tidak mau mencari Tuhan. Tadinya mungkin dia anak Tuhan, tapi oleh karena pekerjaan, kesibukan, dan banyak hal-hal yang dia merasa Tuhan nanti sajalah. Akhirnya saudara, dia jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin dia tidak pernah pergi ke gereja, dia tidak cari Tuhan, dia tidak tahu baca firman Allah. Tapi dalam keadaan seperti demikian, dia menangis. Dan akhirnya dia berseru dan mohon kepada Tuhan. Supaya apa yang dia kerjakan untuk pasien-pasiennya
dapat disembuhkan dengan baik. Ini adalah gambaran bagaimana pentingnya saudara dan saya ketika pikiran menjadi kalut, menjadi banyak yang tidak tahu harus mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Yang satukah, yang duakah, yang tiga. Dan belum ada jawabannya, belum ada. Sampai bangsa dan negara kita, Bapak Presiden, pemerintah sedang sibuk memikirkan bagaimana mencegah, bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus berdoa buat mereka, supaya bangsa dan negara kita terbebas dari virus corona ini. Dan pemerintah kita ini diberikan hikmat, diberikan satu pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan bangsa dan negaranya. Lihat di sini dalam Mazmur, pikirannya bertambah banyak. Jadi sebelum pikiranmu bertambah banyak, pemazmur sudah bertambah banyak. Bukan hanya sekedar pikirannya untuk mengerjakan apa buat besok. Nggak tahu mau mengerjakan apa, itu pikirannya jadi pusing. Mau bikin apa besok, itu jadi pusing. Lalu saudara seperti bagaimana harus menghadapinya? Tidak ada cara lain. Kembali kepada firman Allah. Dalam keadaan situasi ini, inilah peluang seperti minggu lalu saya berikan. Inilah kesempatan. Saudara banyak waktu di kaki Tuhan. Saudara banyak waktu dengan keluarga. Saudara banyak waktu mencari Tuhan dengan keluarga. Dan yang keempat, engkau bisa keluar, engkau bisa berbincang-bincang dengan tetanggamu. Ya mungkin tidak seakrab dulu bisa dekat, tapi minimal suaramu dia bisa dengar. Katakan satu perkataan demikian. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Saya baca di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur dalam kitab pasal 121 melayangkan mata. Dari manakah pertolongan? Ketika pikiran kita sedang terjadi kekalutan, kita tidak tahu harus mencari pertolongan di mana. Pemazmur memberikan jawaban. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua. Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pertolongan saudara dan saya hari ini adalah dari Tuhan. Kita tidak bisa lepas mencari pertolongan, minta pertolongan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber dari segala sumber jawaban atas hidup. Sebelum virus corona, kita juga yang lain sudah menghadapi kesusahan dan kesulitan. Tapi masih Tuhan campur tangan. Sampai saat ini. Itu berarti Tuhan tidak pernah lepas pertolongannya kepada kita. Di dalam pembacaan kita semula dalam Mazmur 94 tadi, ayat yang ke-18. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Goyang di sini artinya tidak kuat.
hampir goyah pendiriannya. Di dalam Alkitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46 di sana dikatakan seorang nabi menghadapi kekalutan pikiran bangsanya karena tidak mencari Tuhan, karena sibuk dengan kesibukan mereka sendiri. Itulah sebabnya nabi itu mengadakan kontes dengan 450 nabi Baal. Kenapa? Nabi itu tidak goyah bersama dengan Tuhan. Dan saudara tahu endingnya? Tuhan menjawab doanya Elia. Tuhan menjawab nabinya. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang menjadi pertolongannya. Pertolonganmu dan saya adalah dari Tuhan. Jangan goyah kakimu, jangan goyah pendirianmu. Di Alkitab pernah ada sebuah cerita dalam kitab Daniel pasal 3. Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi dapur yang panas, menghadapi hukuman di depan mata. Si raja masih memberikan kesempatan, sembahlah patung itu. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak ada pertolongan saat itu untuk dapat menjadi penolongnya. Daniel ada pada saat itu bisa menolong, tapi Daniel tidak berdaya. Karena dia sebagai manusia memang sahabat, dia bisa mempengaruhi nasihat raja pada saat itu mungkin. Bisa juga dia yang kena. Apakah Daniel pada saat itu tidak ada di situ, ada di tempat yang lain? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, Sadrak, Mesak dan Abednego, Alkitab menceritakan mereka akan dihukum. Perhatikan ayatnya, pasal 3, 16, 17. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku. Wah, pikiran kalau sudah pada puncaknya seperti demikian, jawabannya saya melihat, saya merasa goncangan menggelegar, atmosfer surga terjadi di tempat itu. Perhatikan, Tuhan sedang berbicara untuk saudara. Kegoncangan boleh terjadi, tapi engkau gak boleh goyah di hadapan Tuhan. Engkau harus kuat di dalam Tuhan, karena itulah sumber kekuatanmu. Ketika menghadapi situasi yang sulit, tidak ada cara lain, duduk di kaki Tuhan, berseru, memuji, menyembah Tuhan. Ada satu lagu pujian yang sangat memberkati saya. Hatiku rindu, hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Saya harap saudara rindu dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kerinduanmu dengan Tuhan harus makin bertambah, harus makin cinta dengan Tuhan, harus makin mengasihi Tuhan. Bagian yang ketiga yang saya bisa baca di dalam ayat ini adalah apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan, ia membimbingku ke air yang tenang. Ditutup dengan ayat yang ke-6, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku akan diam di kaki Tuhan. Ini penting saudara. Dalam pergumulan-pergumulanmu yang seperti apa, mari engkau tetap setia dengan Tuhan. Cari Tuhan, bergumul, berdoa, melayani Tuhan yang terbaik. Dan buatlah sekarang rencana-rencanamu ke depan untuk melakukan apa? Terlebih untuk pelayanan, untuk melayani.
untuk saya ingin ekspansi, untuk saya ada lompatan-lompatan iman, ada kegerakan-kegerakan yang saya harus kerjakan, yang Roh Kudus sedang berbicara. Itu penting supaya saudara mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 73 dikatakan demikian. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, perhatikan ayat ini, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Siapa pemazmur ini? Dia mengalami situasi, keadaan, mau menyangkal iman, mau berkata Tuhan itu tidak adil, mau berkata Tuhan itu tidak ada, mau berkata omong kosong, kami sudah berlelah-lelah, sudah capek buat pekerjaan Tuhan, tapi sia-sia jawabannya. Tidak beda dengan ini. Tidak beda. Pikiran itu kenapa? Kalau kan belum ada jawaban. Tadi saya sudah beri kebanyakan jawaban kepada saudara. Jadi ini jadi ayat-ayat berkat untuk kita sekalian. Saya akan tutup dengan 2 ayat. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Ini sangat penting supaya saudara bisa ada jawaban dari firman Tuhan pada saat ini. 12 ayat yang ketiga demikian. Janganlah kamu menjadi seru kembali lagi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pikiran kalut tidak ada jawaban, tetapi berpikirlah dengan berpikiran iman. Itu jawabannya. Berpikiranlah bahwa Tuhan menjadi penolong dalam hidupmu. Berpikirlah bahwa engkau tidak sendiri. Malaikat Tuhan ada di sekelilingmu yang sedang menyertai engkau. Berpikirlah dengan begitu rupa, dengan berpikiran dengan ukuran iman. Dan yang kedua, dalam kitab Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dengan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kalut akan hilang, akan diredahkan minimal. Dihilangkan secara total enggak, tetapi diredahkan kalau saudara ingat Tuhan. Yang kedua, ingat kasih setianya. Yang ketiga, ingat penghiburannya. Dengan pikiran iman, dengan pikiran firman, dengan pikiran yang dekat dengan Allah. Pikiran kalut, kredit, tidak ada jawaban, kacau, Tuhan menjadi sumber jawaban. Dia akan menolong engkau. Ingat Tuhan, ingat janjinya, dekatlah dengan Dia, engkau akan mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya berharap dengan firman Tuhan siang hari ini, saudara akan mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Dan tidak mungkin seperti ibadah biasa yang ada teman-teman yang banyak, musik yang lengkap. Kita cuma musik apa adanya. Tapi percayalah, waktu engkau dekat dengan Tuhan,
engkau sedang diberkati Tuhan. Tuhan senang dengan hidupmu. Semangat, saudara pasti bisa melewati keadaan ini. Bantulah negara ini, bantulah dengan doamu, bantulah dengan tidak banyak jalan-jalan keluar yang tidak perlu. Lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan imanmu. Tuhan pasti campur tangan dan memberkati kita. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, dan keluarga dan jemaat semua yang tidak bersama dengan kami hari ini, percayalah Tuhan bersama denganmu. Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin. Kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya.